Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja teman-teman. Ini nih yang terbaru ya. Yai Mim menyebut daftar orang-orang yang pernah mencoba rotinya Sahara teman-teman. Bahkan Yai Mim juga menyebut kalau sang pengacara Sahara ternyata sering dikasih jatah roti oleh Sahara teman-teman. Bahkan Yai Mim juga mengungkapkan kalau sempat ditunjukkan dua video Sahara saat memberikan rotinya kepada Agil teman-teman. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yai Mim bersama istri Rashidah minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pengacara kondang yaitu Bapak Muzaki. Ternyata yang saya dengar baik di PBNU maupun teman-temanku di seluruh Indonesia itu terhadap jenengan itu keliru. Jenengan dikatakan sebagai pengacara pembela pencabul anak, itu sangat tidak tepat. Anda dikatakan pengacara yang ngomongnya ngawur ke sana kemari alias kurang narasi, itu sangat tidak benar. Buktinya tadi Bapak Muzaki telah banyak memberikan arahan kepada saya ketika kami bersama-sama Pak Polisi dan banyak orang itu menangkap basah Mbak Suhara dan Mas Agil dalam satu rumah. Menangkap basah dalam satu rumah. Berbuat apa? Kita tidak tahu. Hanya memperkirakan kemungkinan berbuat zina. Kemungkinan, jangan menuduh. Karena orang boleh menuduh zina itu kalau melihat rongko masuk ke dalam, melihat keris masuk rongko, dan itu harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kalau tidak, yang menuduh itu justru akan kena. Jadi sekali lagi, dan kemudian si Mbak Sahara ini tepat sekali dibela habis-habisan oleh Bapak Muzaki. Katanya Pak Muzaki ini suka makan roti. Demikian juga Bapak Nur Hidayat suka makan roti. Demikian juga Bapak RT itu sudah sering makan roti, sering sekali makan roti. Nah, Mbak Suhara sendiri pernah cerita kalau Profesor Widodo, Rektor UB Malang itu pernah dikasih. Bapak Dr. Kiai Haji Nur Sotik Askandar pernah dikasih. Bapak Profesor Junaidi pernah dikasih. Kalau sama Agil saya biasa begitu itu. Yang begitu sudah biasa. Bahkan videonya ditunjukkan ke saya. Nah, pernah satu ketika Mbak Sahara dan Agil ini mengambil video pribadi saya. Itu dibela oleh Pak Muzaki. Pak Muzaki itu orang hebat. Jadi membela hak lainnya sampai mati. Jangankan dicaci orang, sedunia mencaci dia, seakhir malaikat mencaci, bahkan Allah melaknat Pak Muzaki. Pak Muzaki tidak akan takut. Begitu kan Pak Muzaki orang hebat, pengacara, pemberani. Kapan kalau saya punya masalah Pak, saya ingin minta tolong Pak Muzaki ya. Jadi selama ini yang saya katakan kepada Buya Said, saya telepon pada Sekjen PBNU ngomong-ngomong tentang Pak Muzaki itu keliru semuanya. Dan tadi untuk menebus kekeliruan saya tadi sudah membacakan Al-Quran. Kenapa? Karena saya dikatakan orang sudah tua, mbak bisa jadi contoh. Lalu tak sebutkan ayat berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Faqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jadi berbicara kasar kepada orang yang berambut putih nggak boleh Pak. Apalagi mengatakan mana suruh tupukatnya gitu. Nah itu Pak Muzaki itu sangat pintar Al-Quran karena orang Madura Pak. Pak Muzaki itu keturunan wali katanya begitu. Gitu. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā, rendahkan kepada keduanya
Bukan kedua orang tua yang mengandung kita saja, Pak. Semua orang di atas usia kita kamu rendahkan. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kamu merendahkan atau menghina kiai atau menghina ulama adalah rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu tahu apa yang di dalam hatimu. Ya, Muzaki, Tuhan itu tahu loh dalam hatimu. Kamu benar apa salah, kamu tahu, Tuhan juga tahu. Jangan Tuhan kau lawan ya. Walaupun kau mungkin lebih kuat dari Tuhan loh. Soalnya Pak Muzaki ini orang hebat. Tuhan saja mau, jangankan dicaci siapa, Tuhan sedunia ini mencaci dia nggak takut. Itu kan. Jadi nanti kalau saya punya perkara, saya akan meminta tolong pada pengacara kondang Pak Muzaki, gitu. Gitu, wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wis cukup Pak Muzaki, pengacara hebat, pembela, pencabul anak-anak yang bernama Sumardi. Sekarang Sumardi itu sudah di penjara. Anak-anaknya itu menderita, ibu anak ini sangat menderita berkat kehebatan Bapak Muzaki, pengacara yang kondang. Kapan-kapan kalau saya punya perkara, saya akan memperkarakan, maksud saya akan minta tolong Pak Muzaki. Ya, kebetulan ini Pak Yai Said Agil Sirot katanya ada masalah apa. Saya tawarkan ini Pak, pengacara dari GP Ansor cabang Malang loh Pak, top loh Pak, namanya Muzaki, top orangnya. Terima kasih Pak Muzaki, terima kasih Mbak Suhara, dan terima kasih sahabatku Deki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya guys ya, bagaimana tanggapan kalian ya setelah mendengar pernyataan dari Yai Mim yang menyepil orang-orang yang pernah mencoba rotinya Sahara teman-teman. Dan Yai Mim juga menyebut kelakuan dari Pak Muzaki yang tidak lain adalah kuasa hukum dari Sahara teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Dan lebih lanjut teman-teman, akhirnya pihak Sahara memenuhi panggilan dari pihak kepolisian Polresta Malang teman-teman. Setelah diperiksa selama 5 jam dan dikabarkan juga Sahara menyerahkan 2 bukti video yang disebut bukti dugaan pelecehan ya yang dilakukan oleh Yai Mim teman-teman. Ini dia pernyataan dari Sahara dan kuasa hukumnya teman-teman. Alhamdulillah Mbak Sahara sudah selesai di BAP berkaitan dengan laporan pelecehan seksual dan Sahara akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresta Malang Kota pada Jumat 17 Oktober 2025. Ia datang sekitar pukul 9 pagi, didampingi suami dan kuasa hukumnya, untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang pria bernama Imam Muslimin, atau yang akrab dikenal sebagai Yai Mim. Selama kurang lebih 5 jam pemeriksaan, Sahara dicecar sekitar 40 pertanyaan oleh penyidik. Dalam proses itu, Sahara juga menyerahkan 2 rekaman video yang disebut berkaitan dengan dugaan pelecehan dan konten asusila sebagai barang bukti tambahan. Kuasa hukumnya, M. Zaki menyebut bukti tersebut akan memperkuat laporan kliennya. Ia menegaskan bahwa video itu diperoleh secara sah, bukan hasil penyadapan atau pengambilan paksa dari pihak terlapor. Sementara itu, Sahara mengaku psikisnya terguncang akibat peristiwa yang ia alami. Ia berharap pihak kepolisian juga mempertimbangkan visum psikiatri sebagai bukti dampak psikologis atas tindakan yang dilaporkannya. Di sisi lain, terlapor Yai Mim membantah seluruh tuduhan. Ia menyebut tidak pernah melakukan perbuatan asusila dan menganggap tuduhan tersebut sebagai fitnah. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Polisi berencana memeriksa sejumlah saksi tambahan serta melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang telah diserahkan oleh pihak pelapor. mulai tadi pagi sampai sekarang jam 3 pas Mbak Sahara sudah selesai di BAP berkaitan dengan laporan pelecehan seksual dan pornografi. Ada berapa pertanyaan tadi? Kurang lebih 40 pertanyaan tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan penyidik. Artinya sudah proses BAP ini Bang? Sudah BAP. Memberikan informasi juga ke teman-teman wartawan
bahwa kami tadi bawa 2 bukti ya yang ada di dalam flash disk dan kami sudah berikan ke penyidik. Isinya 2 video. 1 video berkaitan dengan pelecehan seksual, 1 video berkaitan dengan pornografi. Bang, setelah ini apa informasi dari penyidik? Apa ada pemeriksaan lagi? Bisa jadi nanti kami nunggu juga ya dari teman-teman penyidik apakah kami perlu visum psikiatri. Kami juga masih nunggu nanti. Nah itu ya guys ya, ternyata Sahara telah diperiksa selama 5 jam di Polresta Malang teman-teman. Dan dicecar sebanyak 40 pertanyaan oleh pihak kepolisian terkait kasusnya dengan Yaimim teman-teman. Dan dikabarkan juga kalau Sahara menyerahkan 2 bukti video yang diduga di video tersebut berisi rekaman saat Yaimim berusaha melecehkan Sahara teman-teman. Nah ini tentu saja menjadi babak baru nih. Dan nanti kita lihat saja pembuktiannya di persidangan ya teman-teman ya. Apakah pihak Sahara atau pihak Yaimin yang benar teman-teman? Kalau kalian bagaimana? Apakah kalian mendukung pihak Sahara atau malah kalian mendukung pihak Yaimim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman ya. Lebih lanjut, ada juga nih video lucu dari Yaimim saat menjodohkan KDM dengan wanita cantik teman-teman. Di mana terlihat dalam video ini, Yaimim memegang tangan wanita tersebut dan memegang tangan KDM teman-teman. Ini dia videonya. Kiri sini yang kiri aja kalau laki yang kiri. Masya Allah, ini 105 sama ini 105 ini. Masya Allah, ini pengganti Prabowo, Mas Prabowo dan nanti pasti kamu jadi ibu negeri. Mimpi ya. Nanti kalau jadi ibu negara jangan lupa sama Yaimin ya. Yaimin. Oke. Oke. Nih. Ayo tinju. Mendingan deket. Aku mah hidupnya tergantung ini. Nah itu ya teman-teman ya, Yaimim berusaha menjodohkan Kang Deddy Mulyadi dengan sosok wanita yang cantik teman-teman ya. Dan Yaimim juga dengan aksi lucunya sempat mengajak tinju-tinju dengan wanita cantik tersebut teman-teman. Waduh, ada saja nih tingkah dari Yaimim teman-teman ya. Dan ini ya teman-teman ya, ada salah satu pengakuan dari salah satu dosen ya, yang sebelumnya sempat mengaku kalau dirinya ini merupakan kerabat dari Yaimin dan masih punya hubungan persaudaraan, namun saat itu malah mendapat hujatan teman-teman. Dan kita ketahui beliau bernama Bu Ayu dan juga merupakan seorang dosen juga teman-teman ya. Ini dia pernyataannya. Yaimin itu adalah pale saya. Viral. Sendelok 1,2 juta. Nah, apakah Bu Ayu tidak pernah dihina? Nah, ini aku dibully. Anda lihat video saya FYP? Jangan di. Aku gak ngaku sih, beliau adalah palik saya beneran. Tapi bukan palik kandung ya. Palik dari suami saya. Nenek saya mertua punya emas. Emasnya adalah bapaknya Yaimim. Paham ya? Terus tapi nenek saya itu anaknya tunggal. Yaitu bapak saya, mertua. Ngopeni anak, walaupun nggak diadopsi resmi gitu ya, tapi ngopeni anak beberapa keponakan suami saya itu ditinggal meninggal, jadi anak yatim sejak umur 10 tahun. Kemudian adiknya suami saya itu menjadi anak yatim sejak umur bayi telur beracah. Terus Yaimin itu pengen ngadopsi, tapi neneknya bilang kayak gini, Ale, bocah loro iki adalah hiburanku, penghibur hatiku gitu ya, karena kan ditinggal satu-satunya anak tunggal kan. Nek bocah loro iki mau jupuk, paling dilungkas aku nyusul kangmu. Akhirnya nggak jadi diadopsi, diopeni oleh nenek saya sendiri gitu loh. Sedangkan Yaimim dia kuliah di Malang. Jadi selisihnya dengan mertua saya itu 10 tahunan. Tapi mertua saya almarhum duluan. Nah ini ya guys ya, pernyataan dari Bu Ayu yang juga seorang dosen dan mengaku kalau beliau ini masih saudaraan dengan Yaimim teman-teman. Dan ternyata dalam awal saat beliau mengaku kalau masih saudaraan dengan Yaimim, beliau mendapat bullying dan mendapat juga hujatan teman-teman ya. Namun sekarang seakan berbanding terbalik di mana banyaknya dukungan yang ditujukan kepada Yaimim dan malah sebaliknya ya. Kalau Sahara sekarang ya begitulah teman-teman ya, kalian tahu sendiri.
Jangan jadi gitu. Saman anak muda, saman itu ndak boleh jadi provokator seperti itu. Ini anu apa? Komennya itu lah, komennya sangat itu ndak boleh seperti itu. Nanti lah saman saya kejar, sama nanti klekep ya, ndak boleh seperti itu. Komen itu dari tadi komennya itu ndak boleh. Tahu mending jadi saksi aja, nggak usah jadi medsos dah. Itu nggak apa-apa. Itu ada yang mau pansos itu isi itu. Nah, gak butuh duitmu, saya juga nggak butuh ngasih panjenengan gitu itu saya juga nggak butuh ngasih panjenengan, saya ngasih yang baik-baik aja gitu. Gak butuh duit, nusaku yura butuh apalagi nggak mengenal saman hei nono itu loh, gitu, nggak mengenal itu. Ya udah kuliahin saya aja, gimana saya seneng lah nguliahin bocah itu, seneng ben pinter-pinter kabeh. Iya, kalau kuliah itu kalau ndak diterima di negeri kita pakai mandiri, kalau ndak bisa mandiri ya di swasta, tapi swasta yang bagus gitu loh teman-teman, gitu. Ibu tahu apa? Siap dipanggil polisi buat saksi ibu gitu. Ya nanti insya Allah ya demi kebenaran ndak apa-apa gitu. Nah ini tuh jadi ada yang mau jadi provokator gitu. Dulinan Facebook, saya ndak Mas D atau Mbak D, saya nggak punya Facebook saya nggak punya Facebook, ndak saya medsosan ya baru-baru ini aja. Itu dibuatkan anak saya gitu. Nanti suaminya malu, enggak, suami saya itu enggak, saya 24 jam bersama saya, tahu kok Mbak. Jadi suami itu tahu saya gimana tahu. Gitu. Bu, angkat aku jadi karyawanmu. Ya Allah, saya kalau membaca gini ya lah itu saya ada swalayan ini Mas atau Mbak ini itu. Iya sekarang Bu kasih modal buat usaha dagang. Sekarang tuh banyak yang itu loh. Saya belikan anak asuh saya tuh but-but tuh loh teman-teman. Saya suruh jualan di but gitu loh. Iya Bu. Nenek pansos. Saya kok ndak merasa pansos ya. Saya walaupun saya ndak mengikuti itu apa baru dibuatkan akun itu kan untuk itu toh teman, untuk cekot lah. Akun saya yang satunya ya sudah ratusan teman-teman, ratusan ribu gitu. Tapi ini kan untuk cekot itu loh, barang tuh loh teman. Bukan pansos. Belanja ya Bu ya. Nggak jadi pamit lah ya Mbak Maria Ulfa, kok nggak jadi pamit nih gimana gitu. Lah Mas saus kecap saman rumahnya mana itu? Rumahnya mana gitu. Bu saya pingin usaha, alhamdulillah ya gini nih loh. Itu gak pamit-pamit Mas Heyo lah yo gak pamit-pamit iki piye. Lah itu saya pingin usaha. Lah mbaknya apa? Basically-nya apa gitu loh. Sekarang kan banyak orang jualan tapi pembelinya nggak ada karena apa? Dampak dari PHK gitu loh teman-teman. Gitu. Teman-teman mau apa usaha apa gitu. Saya karyawannya itu paling tidak ya di swalayan. Nah itu ya teman-teman ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.